Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Persiapkan tanah hati kami Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang hadir pada ibadah siang hari Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan remaja, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kakak berharap kita dalam keadaan sehat-sehat. Oke, siang ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah Tritunggal. Kemarin dalam bulan ini kita mempelajari tentang Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau kemarin Kak Niko sudah banyak membahas tentang Allah Bapa, bagaimana bagaimana tentang Allah Bapa, bahwa di dalam Alkitab dikatakan kita memahami 3 fase, yaitu di fase penciptaan dalam Allah Bapa, dan juga fase tentang keselamatan, yaitu karya yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita yang akan kita pelajari. Dan fase ketiga adalah fase setelah keselamatan, yaitu setelah manusia ditebus Tuhan, setelah Yesus naik ke dalam kerajaan surga, Dia mengutus Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk menguatkan, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada manusia. Nah, di sini kita belajar tentang Yesus merupakan pribadi Allah. Tentu banyak perdebatan, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Allah Tritunggal. Dan yang terpenting adalah sangat sulit bagi seorang memahami tentang Allah Tritunggal. Tapi percayalah bahwa di dalam Alkitab itu sangat jelas dikatakan tentang bagaimana Allah Tritunggal. Bahwa dikatakan Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya kan? Bahwa Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Dalam 3 pribadi, tapi satu hakikat, ya kan? Nah, di sini kita akan mempelajari bersama-sama tentang Yesus merupakan pribadi Allah. Di dalam pembacaannya Yohanes 1 ayat 14. Saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, tentu banyak, mungkin kan beberapa di antara kita mungkin pernah ditanyakan, coba kasih tunjuk si ayat yang membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Maka memberikan beberapa contoh ayat aja ya. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 dikatakan, Yohanes 20 28 sampai 29, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Peristiwa ini ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, ya kan? Murid-murid yang lain sudah melihat bagaimana tentang kebangkitan Yesus, dia hidup kembali. Tapi Thomas gak percaya, karena apa? Dia belum melihat seutuhnya Yesus kalau dia sudah bangkit dari kematian. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia bertemu Tuhan Yesus, dia menunjukkan dirinya. Ya, 27 dikatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ada sebuah pernyataan, ada sebuah pengakuan dari Thomas bahwa dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Lalu Yesus mengatakan, "Kau melihat dulu baru percaya." Lalu kata Tuhan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun mereka percaya bahwa Dia adalah Yesus dan Tuhan dan Allah." Satu ayat lagi dikatakan di sana, di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Terjemahan lain mengatakan, firman Allah yang hidup, "Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, benarlah kata kalian itu, karena memang demikianlah halnya." Ini pengakuan Tuhan Yesus yang sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, "Kalian katakan aku guru dan Tuhan." Ya benar, memang aku adalah guru dan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, dalam
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan orang tentang, coba sebutkan salah satu ayat kita yang mengatakan dia adalah Yesus. Yesus mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi. Dan bagaimana pengakuan murid-muridnya sendiri bahwa dia mengatakan, Thomas mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Nah, di sini kita akan memahami, belajar tentang Yesus sebagai pribadi Allah. Perlu kita untuk memahami di dalam Perjanjian Baru, cara dikatakan di dalam Perjanjian Baru kita menemukan kata tentang nama Yesus. Sebenarnya dalam Alkitab banyak tentang nama Yesus, ya kan. Misal contohnya Yesus anak Allah, ya kan. Yesus adalah Tuhan Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Nabi, sang Nabi, ya kan. Ada banyak nama-nama atau gelar-gelar nama yang ditujukan kepada Yesus sendiri. Nah, tapi poin yang terpenting di dalam kita perlu mempertanyakan, kita perlu bertanya tentang apa sebenarnya tujuan dan maksud kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Apa visi dan misi yang Tuhan mau sampaikan kepada di dunia ini. Kita mengetahui bahwa ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sana dikatakan hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah rusak. Di dalam Roma sendiri dikatakan, dalam Roma 3, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi di sana dikatakan juga bahwa semua perbuatan dosa itu upahnya adalah maut. Jadi ketika orang berdosa dibutuhkan sebuah penebusan, yaitu penebusan darah. Dan juga dikatakan dalam Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel, orang Yahudi dulu, ketika mereka mau memperdamaikan dirinya dengan Tuhan, membawa persembahannya kepada imam, membawa korban persembahan, kita bisa memperhatikan di sana. Misal ada persembahan korban keselamatan, ada persembahan korban tentang penebusan dosa atau penebus dosa. Nah, di sana mereka harus datang membawa persembahan, misalnya domba yang tak bercacat celah. Mereka harus membawa kepada imam, ya kan, dan imam harus nanti imam yang persembahkan persembahan, mencurahkan semuanya. Dan orang-orang Yahudi ini mereka menyampaikan apa yang mereka sudah perbuat, dosa apa yang mereka sudah perbuat. Lalu tugas imam itu nanti yang bisa masuk ke dalam bait suci. Bahkan kalau kita memperhatikan, hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus, dan itu pun bukan sembarangan orang. Nah, kalau kita memperhatikan di sana bahwa setiap dosa, setiap kesalahan, pelanggaran ada upahnya sendiri adalah maut. Tapi kita bisa memperhatikan ketika manusia pertama yang penuh dengan kesempurnaan, yaitu Yesus Kristus, yang Adam yang kedua yang datang sebagai manusia, yaitu Yesus, yang sepenuhnya hidupnya benar, sepenuhnya hidupnya tidak bercacat celah, tidak didapati dosa, sepenuhnya sempurna, tidak ada kesalahan dan pelanggaran yang didapati. Dan dalam pribadi Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia adalah menjadi manusia yang sempurna, tapi dalam hidupnya juga, dalam kepribadiannya, dia juga adalah Allah yang sempurna. Hanya orang yang sempurna yang bisa melepaskan orang-orang yang berdosa. Nah, kita di sini kita bisa memperhatikan bahwa itulah misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Banyak orang yang tidak mempercayai hal yang demikian. Kenapa bisa misalnya begini? Kenapa Yesus itu dijadikan, mempertanyakan Yesus itu kok dibuat Tuhan sih gitu. Kita nggak pernah membuat Yesus itu menjadi Tuhan, tapi memang dari sananya dia adalah sudah Tuhan sendiri. Kalau Allah menjadi manusia, itu adalah hal yang masih bisa kita terima pikiran, ya kan. Allah menjadi manusia, ya kan, itu hal yang logika, karena dia Allah. Apa aja yang dia kerjakan, apa aja yang dia perbuat, ya bisa-bisa aja, karena dia adalah Allah menjadi manusia. Tapi kalau menjadi pertanyaannya, tiba-tiba ada manusia yang menjadikan dirinya adalah Allah. Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam diri kita, ya kan. Manusia merasa jadi Allah, itu yang repot. Tapi kalau Allah menjadi manusia, ya masih bisa diterima dengan logika. Nah, demikianlah halnya mengapa sampai Yesus datang ke dunia ini menyerahkan dirinya menebus kita manusia. Karena hubungan yang pertama tadi, hubungan kita sudah diwariskan dosa, yaitu dosa keturunan. Kan kita sudah punya naluri untuk berbuat dosa, kita sudah punya naluri untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi
karena Yesus datang ke dunia ini, dia mau memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang sudah putus, yang sudah rusak. Karena di dalam Roma tadi katakan, tidak ada semua yang melakukan yang kebaikan, tidak ada semua yang berakhlak baik, dan semua orang sudah berlaku jahat karena pengaruh efek dari dosa ini. Nah, itulah tugas Tuhan, itulah misi dari Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia menyadari hubungan manusia ciptaannya yang sudah rusak terhadap Tuhan, terhadap Allah. Dia datang menembus manusia. Makanya dalam Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misalnya dikatakan kasih Allah itu sebenarnya besar, melingkupi seluruh dunia ini kan. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi keselamatan itu hanya diperoleh terhadap kepada orang yang percaya. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita memahami bahwa misi Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggarannya. Karena apa? Setiap orang yang berdosa itu harus hukumannya maut, upahnya maut. Berarti upahnya adalah kematian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dia menebus kita. Ketika kita sudah percaya kepadanya, ada upahnya, yaitu adalah kekekalan, ya kan? Ada kekekalan. Nah, jadi ketika kita menyadari dalam kehidupan kita betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan atas semua pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang dilakukan orang-orang di dalam perjanjian lama, yaitu bagaimana mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan domba, lembu, dan lain sebagainya, itu adalah bayangan-bayangan tentang bagaimana nanti Kristus, yaitu bagaimana nanti Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban keselamatan, memperdamaikan hubungan antara manusia dengan Allah, dan itu bisa dilakukan hanya manusia yang sempurna, ya kan? Atau semua yang dilakukan misalnya persembahan korban itu adalah persembahan yang tidak sempurna sebenarnya, yang persembahan korban dosa yang tidak sempurna. Tapi melalui Yesus Kristus persembahan itu semua disempurnakan. Dia adalah persembahan yang sempurna, dia manusia yang sempurna, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia. Nah, betapa bersyukurnya sebenarnya dalam kehidupan kita kalau kita menyadari kita adalah manusia yang pada prinsipnya kita manusia yang tidak layak untuk menyembah kepada Tuhan lagi. Pada prinsipnya kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, ya kan? Tapi kita bersyukur melalui Yesus kita dilayakkan untuk mengenal Allah. Melalui Yesus kita diperdamaikan kembali kepada Allah, yaitu lewat pengorbanannya. Nah, jadi ketika kita percayakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan dia bangkit dari kematian, maka kita akan masuk dalam keselamatannya yang dia sudah kerjakan, yang dia sudah rancangkan. Nah, jadi betapa luar biasanya sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam diri kita sendiri kita menyadari bahwa tidak ada hal lagi untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya kan? Saat ini mungkin kita sudah bisa melayani Tuhan. Saat ini mungkin kita sudah bisa memimpin pujian, main musik dan lain sebagainya, memberitakan kebenaran firman Tuhan atau hal lain sebagainya di dalam pelayanan. Itu bukan menjadi acuan kepada kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, atau membandingkan hidup saya ini lebih hebat, hidup saya ini lebih luar biasa dipakai Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Jika kita menyadari siapa sih diri kita sebenarnya, kita sama-sama adalah orang yang berdosa, kita sama-sama orang yang memiliki kesalahan, pelanggaran dan lain sebagainya, ya kan? Kita sama-sama berlatar belakang memiliki dosa pelanggaran. Tapi karena kepribadian Yesus yang datang di dunia ini yang mendamaikan kita dengan Allah, kita bisa melayani Dia. Kalau dulu orang-orang yang bisa melayani Tuhan itu terbatas, hanya imam. Itu pun yang bisa menghampiri ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Tapi kalau kita memperhatikan ketika Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, kita dikatakan kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, dimanapun tepatnya, dan kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas karya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi betapa luar biasa sebenarnya kalau kita menyadari bahwa peranan pribadi Allah di dalam Yesus Kristus sendiri yang sudah menebus dosa-dosa, yang sudah menebus kehidupan kita. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya berada di dalam jurang maut, tapi melalui Yesus, melalui pengorbanannya, kita memperoleh kehidupan yang kekal, ya kan?
Kita yang harusnya binasa, tapi kita memperoleh kekekalan karena Yesus sudah memberikan hidupnya. Yesus sudah mengorbankan dirinya. Nah, jadi pada siang hari ini kita memahami itulah misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk membawa keselamatan kepada orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Dan keselamatan itu sangat jelas dikatakan Alkitab hanya ada di dalam pribadi Yesus, di dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak ada di luar lain keselamatan tidak ada keselamatan kita peroleh di luar daripada nama Yesus Kristus. Orang yang selamat itu, orang yang memperoleh keselamatan itu hanya ada orang-orang di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada siang hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih buat karya Tuhan yang sungguh luar biasa, buat semua pengorbanan Tuhan, dan kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami harusnya binasa, kami harusnya masuk di dalam jurang maut, tapi karena pengorbanan-Mu Tuhan sudah menebus kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih juga buat apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kami harusnya binasa, tapi Tuhan menebus kami. Kami yang hina, kami yang kotor, dan kami yang penuh dengan dosa ini, tapi Tuhan Yesus sudah mensucikan kami, menyucikan kami, menebus kami, dan memperdamaikan kami kembali dengan Allah. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, dan terima kasih ternyata kami adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang sudah percaya dan sudah memperoleh keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah jamin. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami, sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, firman Tuhannya pasti memberkati kan? Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa nanti pukul 8 malam ada kuis di grup Genji. Dan kita juga ada CD setiap hari Jumat pada pukul 6. Dan bagi teman-teman yang rindu melayani, silakan kalian bisa mengakses di website baru Genji. Linknya ada di description bawah ini. Tetap ikutin ibadah kita selanjutnya ya dengan cara klik tombol subscribe dan share. Ajak teman-teman kalian, keluarga kalian beribadah bersama-sama. See you next week and God bless you. Oh,